Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan dengan NIM D1B1200210. Nah, mahasiswa Universitas Megareski Makassar, program studi S1 Farmasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian mikrobiologi, metode dengan tahap-tahapnya sebagai tugas pengganti penal mata kuliah mikrobiologi terapan. Nah, yang pertama yaitu pengujian mikrobiologi. Nah, pengujian mikrobiologi itu adalah suatu pengujian yang menggunakan perubahan sifat mikroba terhadap lingkungan sebagai tolak ukurnya. Nah, saat ini pengujian mikrobiologi ini di tingkat industri tidak hanya dilakukan untuk penguji keterimaan suatu produk. Nah, hal ini disebabkan karena pengujian keterimaan suatu lot produksi saja tidak memberikan jaminan yang cukup karena keterbatasan sampling plan karena tidak bisa menunjukkan penyebab kegagalan suatu lot. Nah, oleh karenanya pengujian mikrobiologi dalam kerangka sistem manajemen mutu dan keamanan pangan lebih ditunjukkan untuk yang pertama itu mendapatkan data baseline. Nah, itu bertujuan untuk mengenai mutu bahan baku, mutu mikrobiologi produk akhir. Kemudian yang kedua yaitu memonitor lingkungan dan mengevaluasi pemenuhan GPM dan atau GHP. Nah, yang ketiga yaitu mendukung pengembangan dan penerapan rencana HACCP, dan yang keempat yaitu memenuhi kriteria mikrobiologi yang diterapkan. Nah, adapun yang kedua yaitu metodenya. Yang pertama yaitu metode maserasi. Ini merupakan metode ekstraksi dengan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktif yang akan diambil dengan pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Nah, ini maksudnya itu merupakan proses perendaman bahan dengan pelarut yang sesuai dengan senyawa aktifnya, yaitu mengambil dengan cara mengambilnya itu pemanasan rendah atau tanpa adanya proses pemanasan. Kemudian yang kedua yaitu metode pasteurisasi. Nah, itu adalah suatu proses pemanasan yang menghancurkan berbagai patogen atau bakteri. Nah, ini bertujuan untuk menghancurkan suatu patogen atau bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu metode kromoterapi lapis tipis atau KLT. Ini digunakan untuk menganalisis ekstrak pegangan secara kualitatif. Nah, ini tujuannya itu untuk menganalisis ekstrak secara kualitatif. Nah, kemudian yang keempat yaitu metode cuang. Nah, metode cuang itu bertujuan untuk suatu teknik untuk menumbuhkan mikroorganisme. Maksudnya di sini untuk menimbulkan mikroorganisme di dalam media tersebut dengan mencampurkan media yang masih cair dengan stok kultur bakteri. Nah, sehingga sel-sel tersebut merata dan diam dengan baik di permukaan agar ini untuk pencampurannya ini agar sel-sel tersebut merata atau diam dengan baik di permukaan agar tersebut. Nah, metode tuang biasanya digunakan pada proses penentuan angka lempeng total atau ALT. Nah, bakteri secara standar plate count atau SPC ini menentukan angka kapang secara SPC atau standar plate count. Nah, yang kelima itu metode gores adalah metode gores itu di permukaan media agar nutrien dalam cawan petri dengan jarum bias pindah atau melakukan loop inokulasi. Biasanya digunakan dalam identifikasi Candida albicans. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahap-tahapnya. Yang pertama sterilisasi alat. Nah, dilakukan dengan cara mencuci dengan deterjen. Wadah dengan mulut lebar dibersihkan dengan merendamnya dalam deterjen selama 15-30 menit. Diikuti pembiasan. Nah, ini itu mula-mula dengan air bersih, terakhir dengan air suling. Nah, alat-alat dikeringkan dengan posisi terbalik. Ini di udara terbuka. Ini maksudnya ini
alat-alatnya harus dikeringkan dengan posisi terbaik agar airnya itu bisa turun ke bawah atau cepat mengering. Nah, setelah kering itu dibungkus dengan kertas perkamen. Setelah kering itu dibungkus dengan kertas perkamen. Kemudian tabung reaksi dan gelas elemen itu terlebih dahulu disumbat dengan kapas bersih. Nah, alat-alat dari gelas disterilkan dalam oven pada suhu 1800 Celcius selama 2 jam. Alat-alat plastik atau yang tidak tahan pemanasan yang tinggi disterilkan dalam otaclave selama 15 sampai pada suhu 1210 Celcius tekanan 2 atm. Nah, jarum OC disterilkan dengan pemanasan langsung sehingga memijah selama 30 menit. Kemudian yang kedua yaitu observasi. Nah, observasi ini jika diperlukan saja. Nah, observasi ini dilakukan sebelum pengambilan sampel. Biasanya observasi dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke lokasi sampel lalu dilakukan wawancara. Ini biasanya ini jika diperlukan saja supaya dapat meninjau langsung lokasi untuk dalam pengambilan sampel dan dilakukan suatu wawancara. Nah, yang ketiga yaitu pengumpulan data atau prepasi. Ini pengumpulan data, pengumpulan dan prepasi atau pengambilan sampel. Nah, di sini ini bertujuan untuk dalam mengambil sampel. Sampel itu merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Kemudian yang keempat itu pembuatan media atau medium. Nah, media atau medium biasanya digunakan pada metode tuang. Media tersebut biasanya meliputi medium nutrien agar atau Na, potato dextrose agar atau PDA, medium biji atau biji agar atau Ba, peptone water atau PW, medium Vogel Johnson agar atau PGA, trip case sow broth atau TSB, limited agar atau SETA. Kemudian yang kelima itu pengujian. Nah, pengujian adalah itu suatu proses untuk bertujuan untuk memastikan apakah semua fungsi sistem bekerja dengan baik dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem pengujian mikrobiologi. Nah, maksudnya ini ini bertujuan dalam memastikan suatu fungsi sistem kerja di dalamnya. Ini untuk dengan baik dan mencari kesalahan yang mungkin terjadi pada sistem tersebut. Nah, pengujian mikrobiologi meliputi yang pertama itu penentuan angka lempeng total atau ALT. Nah, bakteri secara standar atau flat atau spesies ini pemeriksaan angka lempeng total suatu jumlah bakteri dalam suatu sampel. Maksudnya ini pemeriksaan dalam mengetahui suatu jumlah bakteri dalam sampel tersebut. Nah, dalam tes tersebut itu diketahui perkembangan banyaknya bakteri dengan mengatur sampel. Nah, ini maksudnya ini kita dapat mengetahui banyaknya bakteri dalam sampel tersebut dan mengetahui perkembangannya seperti apa. Nah, di mana total bakteri tergantung atas formasi bakteri di dalam media, tempat tumbuhnya, dan masing-masing bakteri yang dihasilkan akan membentuk koloni. Nah, kemudian yang kedua yaitu penentuan angka kapak secara SPC atau standar plate count. Ini berdasarkan spora dan miselium. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi bakteri. Identifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan mengetahui jenis organisme tersebut dengan tahap pengamatan, pengujian, pencatatan, dan identifikasi. Nah, di sini bertujuan itu dilakukan untuk mengetahui jenis organisme tersebut. Nah, identifikasi bakteri ini dilakukan dengan metode morfologis, nutrisional, kultural, metabolik, susunan kimiawi, susunan antigen atau serologi, patogenik, dan genetik. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengujian mikrobiologi, metodenya dengan tahap-tahapnya. Nah, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.